Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita tidak lupa ucapkan kepada Allah. Hari ini diberikan kesehatan, bisa kembali lagi kuliah perkuliahan metode penelitian dan teknik penulisan. Semoga kita semua sehat terus. Kalau sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Mudah-mudahan halangan dan tantangan kuliah bisa diselesaikan dengan baik, sehingga bisa menyelesaikan studi sampai akhir, menyelesaikan tugas-tugasnya, ada ujian tengah semester dan akhir semester, dan bisa mendapatkan nilai terbaik. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Ini tugasnya dikerjakan, ya hadiri kuliah, nah itu. Maka insya Allah dengan ujian ikut, maka nilainya akan mendapat yang terbaik. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Nah, kita sekarang masuk kuliah metode penelitian. Nah, kebetulan ini perkuliahan ke-8 setiap Kamis, yang mana link untuk belajarnya ada LMS ini, Classroom, Google Classroom. Dan di dalamnya ada tugas ya, materi dan tugas ya, di samping absen. Ada juga tugas untuk buat artikel skripsi dan PPT, PowerPoint. Kita masuk ke Classroom, metode penelitian. Metode penelitian. Nah, aplikasinya sementara proses. Kita klik tugas kelas. Di Classroom ini ada beberapa folder. Ada folder absen untuk tahun ini, 2025. Ada kelas pembelajaran, ya, silakan diisi. Ada materi dan tugas. Nah ini dia, materi dan tugas. Kita masuk ke materi ke-8. Perkuliahan ke-8 itu biasanya materi ke-7. Karena pendahuluan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8. 8 berarti materi 7. Saya klik. Ke dalamnya ada beberapa folder. Setelahnya ada folder lagi ujian, ada UTS dan UAS. Nah ini isi untuk perkuliahan ke-7. Perkuliahan 7 ada ujian UTS ya. Nanti di isinya di folder ujian ada UAS UTS. Nah ini yang UTS, Anda klik dan isi ada link di sini, Google Form untuk tugas dan jawabannya. Nah, ini ada video pembelajaran, bisa dinonton. Nah, kita masuk ke perkuliahan. Untuk menyelesaikan kuliah ini ada tugasnya di samping materi, sampingnya ada tugas di mana Anda diminta isi profil mahasiswa, nama dan seterusnya. Kemudian jelaskan itu komponen alur penelitian. Komponen alur penelitian, hakikat penelitian apa itu, komponen metode penelitian, kemudian kriteria data penelitian, valid, reliable, dan objektif. Kemudian data kualitatif, data kuantitatif, data kontinuum ordinal, data kontinuum rasio, dan data kontinuum interval. Nah, ini jelaskan tentang data penelitian. Terakhir, apa yang Anda bisa terapkan dari kisah Nabi Ismail. Jadi kuliah kita ini berdasarkan kompetensi metode penelitian dan penulisan, dan berdasarkan juga karakter. Diharapkan mahasiswa berkarakter, dibasik dengan karakter, akhlak, budi, dibekati yang mulia. Nah, untuk itu, sebelum kita mulai, untuk lebih berkanya lagi, mari kita membaca doa. Dan membaca doa, kita mulai. Ia akan membiarkan sekarang dan selalu. Tapi selalu
Hadis hadis Sadri oleh Sri Amri oleh Dr. Nasrani ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, untuk mendapatkan jawabannya kita melihat materi karakter dulu. Apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ismail? Sini ada materinya. Untuk kisah Nabi Ismail. Jadi ini kisah Nabi Ismail. Ini juga kita bisa menggunakan AI, AI atau AI. Bisa Anda pakai ChatGPT, bisa juga dari Classroom, LMS. Ini Classroom-nya masih dalam proses. ChatGPT punya agak lama juga. Nah, ada link ChatGPT, setelah diklik, kita klik ChatGPT, ada yang jaringannya cepat, ada yang lambat. Ini menggunakan jaringan HP saya, jadi agak lambat. Kalau WiFi barangkali lebih cepat lagi. ChatGPT. AI ini sudah mulai muncul kisah Nabi Ismail pada Classroom. Nanti di sini Anda bisa baca bagaimana kisah Nabi Ismail, tentunya juga tentang pendidikan, tujuan pendidikan nasional Anda bisa baca sini. Untuk karakter, di samping menjadikan kita kompeten, ya, mahir, cerdas di bidang teknik sipil juga yang paling utama menjadi beriman bertakwa dan memiliki akhlak mulia. GPT-nya agak lambat. GPT. Nah, dari sini ada muncul kotak, Anda bisa tulis pertanyaan. Karakter yang bisa diaplikasikan terdapat dari kisah Nabi Ismail. Nah, ini Anda enter. Kalau sudah begini, di enter. Kalau masih dalam proses, dia akan menjawabnya. Akan jawab. Banyak muncul. Nah, kalau dalam LMS Classroom, ini jawabannya dari kisah sebelumnya, di slide ini, beberapa slide. Dan di slide 14, ini ada diantaranya yang bisa kita ambil. Jadi mahasiswa selalu bersabar, tidak mengeluh dalam keadaan apapun. Seperti Nabi Ismail Salam dalam kisahnya. Kedua, mahasiswa mau membantu orang tua dan mandiri, ya, bisa mandiri nanti. Tidak dibiayai oleh orang tua, ke depan akan mandiri, bisa membiayai diri sendiri. Dan mahasiswa berbicara dengan santun pada orang tua. Jadi diantaranya akhlak terhadap orang tua. Bisa kita ambil dari pesan kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail ini adalah anak Nabi Ibrahim alaihissalam yang akan dipotong, kan sembelih. Makanya yang bisa kita ambil pesannya seperti ini, kaitan dengan orang tua. Kalau kita lihat AI ini ChatGPT, kisah Nabi Ibrahim ini terdapat banyak karakter mulia. Bisa kita terapkan, diantaranya taat patuh pada Allah Ta'ala dan Tuhan, berbakti pada orang tua, ikhlas, sabar dalam ikhtiar, kesediaan Nabi Ismail, dia teguh dalam menegakkan keimanan, tanggung jawab dan disiplin. Nah, luar biasa. Jadi ini karakter yang bisa kita ambil. Saya bisa copy, pastikan di grup. Bukan grup. Nah, di grup bisa dibaca di grup. Ini AI bisa dijawab. Bisa dijawab
Pertanyaan ini sudah terjawab. Berikutnya kita lanjut ke materi penelitian. Apa saja komponen penelitian? Nah, ini bisa kita pindahkan ke ChatGPT pada komponen penelitian. Nah, nanti dia akan menjelaskan. Bisa juga masuk di materi. Nah, ini ada filsafat hakikat metode penelitian. Nah, 2 file malah. 3 file metode penelitian. Ya, di sini Anda bisa baca dan dapatkan tentang penjelasan metode penelitian. Khususnya apa saja komponen alur penelitian. Dari salah satunya dari hakikatnya metode penelitian. Metode penelitian. Ini salah satu materi, ada juga materi sebelahnya ini dari bangsa. Kondisi fase penelitian. Nah juga yang ketiga ini sama juga membahas tentang metode penelitian. Sama kosong. Nah, ini ada falsafah yang perlu kita ambil pelajarannya. Bila saya sekedar mendengar, ya saya akan lupa. Bila mendengar akan lupa. Bila setelah melihat, saya bisa mengingatnya. Setelah mengerjakan, baru saya memahaminya. Nah, sini diperlukan mendengar dalam belajar ini. Kita belajar apa saja, mendengar, melihat, dan mengerjakan. Perlu diaplikasikan, dikerjakan. Sehingga tidak lupa. Ini pembahasan untuk materi ini ke-8. Sesuai penelitian. Filsafatnya, metode penelitian, perbandingan 3 filsafat, hakikat penelitian, metode penelitian, komponen metode penelitian, kuantitatif dan kualitatif, perbedaan aksioma antara 2 metode tersebut, dan karakteristik metode kualitatif dan kuantitatif. Ini sebagian diambil jadi pertanyaan, hakikat penelitian apa, komponen metode penelitian apa, ini ada jawabannya di materi ini. Ini alur penelitian. Jadi untuk meneliti harus punya ide, apa yang Anda ingin teliti. Misalnya nanti kalau sempat kita teliti tentang parkir. Kita mau teliti apakah sudah cukup ini ruang parkir atau tidak. Nanti bisa usahakan buat konsep. Ada tinggal diambil datanya, saya bantu analisis jadi sebuah penelitian. Kita meneliti sama kesimpulan. Kemudian diusulkan, buat rancangannya, baru ambil data, koleksi data. Setelah itu dapat data-data kita olah, analisa, itu bisa dihasilkan kesimpulan, saran, bisa dipresentasikan, dipublish. Jadi penelitian ini salah satu cara untuk tahu ada sesuatu yang kita ingin tahu, maka kita melakukan penelitian. Dan ini merupakan cara untuk memperoleh pengetahuan. Pengalaman pribadi, tradisi, otoritas, ini perlu penelitian. Jadi bagaimana kita meneliti untuk menjawab pertanyaan, ini sudah untuk mendapatkan informasi. Jadi tujuan penelitian ini kesimpulannya kita dapatkan secara valid karena berdasarkan hasil penelitian, bukan hanya bicara teori, tapi memang buktinya ada datanya. Tadi ini didesain penelitian. Ini terdapat metode penelitian ada 3, proposisme, positisme, dan postpositisme. Ini perkembangan penelitian. Perbandingannya 3 ini, filsafat, 3 falsafah ini bisa dibaca di sini. Apa itu prapositivisme, positivisme, dan postpositivisme.
Dari realitasnya, metode penelitiannya akan berbeda. Ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Kalau ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan. Diskusikan, karena kita bisa komunikasi di WhatsApp, bisa juga langsung. Telepon bisa ketemu langsung di kampus. Nah, ini contoh prapositivisme, dia alami. Dia pra, pasti alami. Ini kalau positivisme, udah agak modern ya. Ada kuantitatif. Positivisme, ini contoh. Metode kuantitatif. Ini ada 42 file ini dari 13 file. Ada hakikat penelitian. Ini post positivisme. Dia mencari makna. Dia. Terakhir ini post. Kemudian hakikat penelitian, nah ini sudah ditahu, sudah ada jawabannya, tinggal Anda copy paste. Hakikat penelitian, Anda bisa tanya juga di AI, hakikat penelitian, metode penelitian. Kalau tadi yang kita tanya, misalnya komponen alur penelitian, nah dia jawab ini. Dari identifikasi, perumusan masalah, studi literatur, kajian pustaka, tujuan manfaat penelitian, hipotesis, jika kuantitatif, metode penelitiannya, nah ini. Pengumpulan data, analisis pembahasan, kesimpulan syarat, pelaporan. Nah ini. Ini saya bisa kopikan ke grup. Nah, contoh. Ini bisa dibaca. Dari grup. Nah, jadi, tahapan penelitian. Kalian sudah ada tadi tahapan penelitian juga di sini. Nah ini alur penelitian, tahapan penelitian. Ini juga ada di materi. Classroom. Sudah ada. Hakikat penelitian, nah, dan seterusnya. Jadi materinya, silakan dibaca. Jawabannya di sini ada. Metode penelitian. Ini hakikat penelitian ini ilmiah mendapatkan data seharusnya apa adanya dengan tujuan dan tujuan tertentu. Ini. Dan seterusnya Anda bisa baca-baca materi. Dan jawabannya sudah mudah ya. Untuk menjawab soal sudah bisa ya. Dengan Anda bisa baca di LMS Classroom atau AI. Anda bisa dapat jawabannya. Jadi saya kira mudah ini panduannya sudah untuk kuliah kita. Kemudian tugasnya silakan dikerjakan. Selanjutnya kita ada tugas. Nah, ini ada tugas buat artikel ya, skripsi dan PPT. Ya. Nah, di sini ada contoh artikel sudah dikerjakan. Ini Nietzsche. Panggil Nietzsche, Nietzsche ya, Nietzsche dipanggil. Iya. Panggil Nietzsche. Nah, ini sudah dikerjakan. Oke, kalau dilihat ini, dari pertama sudah begini bentuknya. Ini skripsinya dan dibuat artikel. Nah, jadi tadi sudah ada saya rekam tidak? Ada ya rekamnya. Nah, ini cara untuk membuat eh, artikel ilmiah ya. Cara membuat artikel. Cara membuat artikel. Ini ada artikel.
Dan di ini skripsi, kita akan coba pindahkan ke artikel. Nah, dari judulnya ini di copy paste ke sini. Tapi kalau begini caranya, ini sama kelihatannya, tidak sesuai dengan template. Tidak ada klaim. Kalau di sini penelitian, template sini. Nah, ini template-nya. Karena template ini, kalau dilihat, ya berbeda dengan hasil editing. Ini hasil editing. Kita pindahkan. Nah, lihat. Ini hurufnya agak besar dan kosong di bawah. Jadi harusnya ini hurufnya seperti ini. Hurufnya di depan saja yang besar. Tidak semua besar. Jadi caranya dirubah. Ya. Dirubah agar lebih kecil lagi. Lalu kenapa ini turun ke bawah? Karena terlalu banyak ya. Terlalu banyak ini abstraknya. Jadi bisa diperkecil ya, dikurangi. Jadi Anda boleh copy paste ke ChatGPT, ya. Copy paste ke GPT sini. Kemudian dari sini Anda eh, minta supaya dibuatkan dengan kalimat yang lebih sedikit lagi. Kalimat sesuai dengan EED. Siapa yang buat, yang sesuai dengan EED, ya dia buatkan. Ya. Kalimatnya diperbaiki lagi. Dan hasilnya bisa kita lihat, perbaiki ini. Jadi begini dia. Ya, hasilnya beda kan? Nah, ini dengan ini. Beda hasilnya. Nah, turun ini sudah dikurangi kalimatnya, ya, jadi kurangi abstraknya. Nah, ini sangat banyak ya, ini sedikit, jadi sudah terbentuk ini jadi dalam satu lembaran pertama. Nah, kemudian berikutnya pendahuluan. Nah, ini yang dibuat mahasiswa, hasil, nah, berbedakan hasilnya. Nah, ini tidak diedit dengan baik. Jadi ini kita bisa edit jadi seperti ini dengan menggunakan ini, apa namanya ini, ya, aplikasi apa? Notepad ya, Notepad. Jadi ini bisa di copy ke sini, misalnya Ctrl C, nah paste, nah ini. Nah, ini bisa dikembalikan dulu ya. Itu, jadi edit, edit. Nah, kemudian copy paste, Ctrl A, Ctrl X, nah baru Anda paste, paste di sini. Setelah di sini akan terbentuk, nah, tinggal diedit lagi. Jadilah seperti ini.
sampai terakhir. Ini referensi, paling terakhir referensi. Nah, jadi ini belum sesuai dengan standarnya karena belum diedit sesuai dengan uh, template. Nah, ini adalah template-nya. Ya. Referensinya, ya, referensinya lurus ya, lurus tidak seperti ini. Tugas akhir begini, ada halaman keduanya ke kanan. Nah, kalau di template-nya lurus, lurus dia referensinya. Kesimpulannya di atas, mana tuh? Terlepas ya. Eh, Lihat kesimpulan dan saran. Ini kesimpulan dan saran. Edit, untuk edit kesimpulannya. Kesimpulannya dibikin paragraf, tidak perlu nomor. Paragraf 1, paragraf 2. Kesimpulan. Ini daftar notasi, ini bisa dihapus. Ya, notasi, dihapus. Kita lihat template. Template. Ini template ya. Template begini. Kesimpulannya ini sudah dijelaskan. Kesimpulan. Ini saya edit. Kesimpulannya. Kesimpulannya ini ada 2 paragraf. Nomornya dihilangkan. Nah, ini sudah dihapus. Ya. Kalau tidak perlu, tidak bisa dihapus. Dan tidak perlu. Nah, kita lihat tadi template. Notasi bisa dihapus. Tidak perlu. Jadi begitu sedikit ya. Kita cara-cara edit artikel. Disesuaikan. Di halamannya jadi sedikit. Demikian ya. Panduan untuk kuliah kita hari ini bergerak dalam dan juga penyusunan artikel. Tinggal copy paste dan edit. Nah, saran ini bisa dihilangkan. Saran dia tidak masuk. Bisa juga masuk. Dan di sini bisa dihilangkan. Supaya mengurangi jumlah. Karena ini halamannya berapa lembar ini. Dan hilangkan. 22 22 lembar. 22 lembar. Waalaikumsalam. Jadi perlu diedit. Jadi 6 sampai 10 lembar. 6 sampai 15 lembar. Maksimal. Karena biasanya lebih dapat tambahan lagi biaya kalau tidak di artikel ke jurnal tertentu. Seperti itu kita kuliah panduannya untuk perguruan ke-8 ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini ada warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. absen ini.